Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kita akan membahas pembelajaran di kelas 6, tema 1, subtema yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti pembelajaran ketiga. Muatan pembelajarannya yaitu IPA, bandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian, bahasa Indonesia, simpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oke, siapkan buku paket dan LKS-nya ya. Berikut kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa lihat buku paketnya ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat kita gambarkan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Nah, untuk keterangan selengkapnya, mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan yang dilakukan melalui proses perkawinan. Nah, dalam proses perkawinan nanti akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sperma atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur. Fertilisasi atau pembuahan dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan eksternal atau fertilisasi eksternal, yaitu proses pembuahan sel telur oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induknya atau di luar tubuh betina. Contoh hewannya yaitu ikan, salamander, katak, kerang, golongan krustasea atau hewan bercangkang seperti udang dan kepiting. Kemudian pembuahan internal atau fertilisasi internal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Contohnya yaitu golongan hewan mamalia, reptil, dan unggas. Kemudian perkembangbiakan secara generatif ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, vivipar atau beranak. Contohnya antara lain paus, kambing, kucing, gajah, singa, dan lain-lainnya. Yang kedua, golongan ovipar, yaitu contohnya penyu, kupu-kupu, merpati, ayam, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contoh hewannya hiu, salamander, anaconda, platypus, kadal, dan teman-temannya. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat kita gambarkan dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Nah, inilah tampilan peta pikiran perkembangbiakan hewan secara generatif. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui.
dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuhnya atau pembuahan internal. Contoh hewannya yaitu sapi, kambing, kelinci, dan lainnya. Dari pembuahan itu, embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya dan akan mengalami pertumbuhan spesies baru dari jenisnya yang akan dilahirkan dari induknya. Induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu untuk proses penyempurnaan bentuk tubuh pada spesies baru tersebut. Selama di kandungan, dia akan mendapat asupan makanan dari induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak, yaitu menyusui anaknya, biasanya termasuk hewan mamalia, memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, mempunyai kelenjar susu. Berikut contoh hewan vivipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang artinya telur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Contohnya ayam, ikan, katak, dan lainnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau bertelur memiliki ciri sebagai berikut. Tidak memiliki daun telinga, lalu tidak menyusui anaknya, kemudian biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya hewan unggas. Induknya mengerami telur. Lalu, ini adalah contoh kelompok hewan ovipar. Ada kupu-kupu, merpati, angsa, ular, kobra, penyu, komodo, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dan vivipar, bertelur dan melahirkan, atau bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah telur menetas, baru induk melahirkan spesies baru yang sejenis dengannya. Contohnya hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, bunglon, salamander, iguana, dan beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular boa, dan ular piton. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar tidak terlalu mencolok, atau hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Namun, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan saja. Tapi secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri hampir seperti hewan ovipar. Berikut contoh hewan ovovivipar. Ada salamander, hiu, platypus, ular anaconda, kemudian bunglon, kuda laut, dan lain-lainnya. Sekarang kita memasuki muatan pembelajaran bahasa Indonesia.
kita akan bahas langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, untuk itu kita harus menggunakan kata tanya apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Nah, nanti kita akan mencoba mencatat atau menentukan ide pokok dari teks yang dibacakan oleh guru kalian. Nah, berikutnya akan ada teks tentang hewan ayam. Berikut teks ayam. Terdiri dari 2 paragraf dan nanti kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke, perhatikan paragraf yang pertama. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian, paragraf kedua, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, demikian 2 paragraf dari teks ayam. Kita akan menentukan ide pokok dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Perhatikan, ide pokok paragraf pertama. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternak. Ya, itu ada di kalimat pertama. Kenapa? Karena kalimat berikutnya menjelaskan kalimat yang pertama. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Kemudian, daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, ide pokoknya ada di paragraf pertama. Kemudian untuk ide pokok paragraf kedua, ya, ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Itu kalimat penjelas. Kemudian ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Kita masih menjelaskan, kemudian bulu ekor dan seterusnya. Di paragraf yang kedua, ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Sekian, semoga kalian bisa memahaminya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan kesimpulan hari ini sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya. Kalian bisa pause dulu untuk membaca keterangan di bawah ini. Ya, ini merupakan kesimpulan pada hari ini. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan soal latihan di buku halaman berikut atau juga mengerjakan soal online pada link soal yang ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.